Iya, selamat pagi mahasiswa semua. Berjumpa kembali di mata kuliah kepemimpinan. Ya, materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai konsep dasar kepemimpinan, yaitu materi dari bab 1. Ya, oke, baik, saya akan buka materinya mengenai bab 1. Ya, inilah materi bab 1 mengenai ya konsep dasar kepemimpinan. Sebelum masuk di sana, saya akan sedikit menyinggung, kemarin saya sudah memberikan pendahuluan pentingnya mata kuliah kepemimpinan, ya. Dan output dari mata kuliah ini apa sih? Selesai mengikuti perkuliahan mata kuliah kepemimpinan, mahasiswa bisa apa begitu, ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pengantar, selesai mengikuti perkuliahan ini, harapannya kalian memiliki skill, kemampuan untuk bisa menganalisis kepemimpinan seseorang, ya. Nah, peso analisis yang akan kita pakai atau kacamata analisis yang kita pakai adalah materi-materi yang akan saya berikan. Ya, pagi hari ini saya akan memberikan peso analisis atau kacamata analisis yang bernama konsep dasar kepemimpinan. Kita akan menganalisis kepemimpinan seseorang dari perspektif konsep dasar kepemimpinan. Ya, oke, ini pisau pertama, ya, dan ini materi pertama. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua, apa sih kepemimpinan itu? Ya, kalau kalian ditanya kepemimpinan itu apa, maka apa jawaban kamu? Ya, beberapa diskusi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa, ketika saya tanya apa itu kepemimpinan, maka beberapa dari mereka akan menjawab, oh kepemimpinan itu ini loh Pak, ya mengenai usaha mengatur orang lain, ya upaya untuk memimpin orang lain, ya proses bagaimana kita bisa mengarahkan anggota mencapai tujuan dan seterusnya. Ya, baik mahasiswa, apa yang tadi saya sampaikan, ya hasil diskusi dengan beberapa mahasiswa, menurut saya itu tidak ada salahnya. Ya, jadi konsep dasar kepemimpinan sebenarnya mahasiswa semua, seseorang itu bukanlah pemimpin kecuali namanya memang pemimpin, hanya karena ia memiliki gelar atau jabatan tertentu. Jadi perihal kepemimpinan itu berbeda dengan yang namanya jabatan pemimpin. Maksudnya apa? Ya, dengan kata lain, ya, kepemimpinan itu tidak selalu otomatis dimiliki oleh seorang pemimpin. Meskipun dia itu namanya pemimpin, meskipun dia itu punya gelar pemimpin seperti kepala sekolah, rektor, misalkan ya, manajer gitu kan, itu jabatan pemimpin. Belum tentu dia memiliki kepemimpinan. Karena pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang berbeda. Kepemimpinan itu ya menghasilkan sesuatu sebagai hasil interaksi seorang pemimpin, para pengikut dan situasi sekitar. Ya, jadi kepemimpinan itu sebenarnya adalah sebuah proses, sebuah upaya, sebuah usaha, ya, interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara soal konsep dasar kepemimpinan, itu sebenarnya adalah relasi, hubungan, interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kalau dia itu seorang pemimpin, ya, dia punya jabatan pimpinan, tetapi tidak pernah berinteraksi dengan pengikutnya, tidak pernah melibatkan pengikutnya, ya, dia sendirian menjalankan banyak hal, maka dia tidak memiliki kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu selalu melibatkan ya orang lain. Ya. Oke, ini konsep dasarnya. Jadi yang butuh kalian pahami ketika kalian nanti akan menganalisis kepemimpinan seseorang, misalnya saya ingin menganalisis kepemimpinan Jokowi. Maka yang kalian lakukan adalah menganalisis seperti apa sih relasi Jokowi dengan pengikutnya. Ya, seperti apa sih pengikutnya ini mau berinteraksi dengan Pak Jokowi, ya, dengan situasinya.
Jadi kepemimpinan itu lekat dengan situasi. Maka di sini saya ingin menegaskan, setiap kepemimpinan itu unik, tidak sama. Sangat bohong ketika mengatakan, oh kepemimpinan Jokowi itu seperti kepemimpinan Soekarno. Tidak mungkin. Kenapa? Satu, pengikutnya pasti berbeda. Kedua, situasinya pasti berbeda. Maka tidak mungkin kepemimpinan itu sama. Paham di sini ya? Oke, saya lanjut. Ya, ini beberapa definisi yang saya temukan dari literatur yang saya cari. Contohnya, definisi kepemimpinan menurut Robin, Siagian, Dubin, dan Kartono. Dari 3 definisi kepemimpinan ini kita bisa mengambil benang merah bahwa memang benar kepemimpinan itu berhubungan dengan sebuah kemampuan, sebuah upaya, sebuah usaha, sebuah proses. Ya. Jadi upaya proses siapa? Upaya proses dari seorang pemimpin yang berinteraksi dengan bawahannya. Dan bentuk interaksi itu adalah sebuah pengaruh. Bagaimana ya seorang pemimpin itu mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi anggota timnya, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam kepemimpinan pasti ada tujuan. Tujuan yang hendak dicapai. Ya. Dan lagi saya ingin tegaskan di dalam definisi kepemimpinan kalian bisa melihat ya sebuah kata di sini yang selalu ada yaitu mempengaruhi. Memang karena kepemimpinan itu lekat dengan sebuah upaya mempengaruhi ya upaya pengarahan atau mengarahkan. Oke, maka dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan situasinya, ya, sesuai dengan situasinya, begitu. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Nah, ketika kalian sudah memahami bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses, sebuah upaya, sebuah usaha dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan orang lain mencapai tujuan, pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak cara mengarahkan, cara mempengaruhi? Ya, oke. Kunci dari kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mengarahkan. Maka pertanyaannya, bagaimanakah cara kita bisa mempengaruhi orang lain, mengarahkan orang lain? Ya, caranya adalah apa? Kenali mereka. Ya, kenali mereka. Gimana Pak cara mengenali? Ya, cari tahu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, wataknya seperti apa, kelemahannya seperti apa, ya, kekuatannya seperti apa, kesenangannya seperti apa. Ah, kuncinya di sini. Ada seorang mahasiswa datang kepada saya, ya. Dia adalah ketua dari sebuah lembaga kemahasiswaan LK. Dia ngomong kepada saya, Pak Felix ini gimana Pak Felix? Ya, LK saya punya 5 proker. Proker 1, 2 sudah ada yang mau menjalankan. Ketuanya, PIC-nya saya ketemu. Tapi proker 3, 4, 5 bingung mencari orang. Saya sudah bertanya kepada si A, teman saya, dia menolak. Saya bertanya kepada si B, teman saya, dia menolak. Teman C menolak juga. Gimana Pak supaya teman-teman ini mau menjadi ketua prokernya? Ya. Nah, saya katakan, ketika kamu menawari temanmu, kamu sudah tahu nggak gambaran prokermu mau apa? Yaitu Pak, ya saya cuma ngasih garis besarnya saja. Jadi proker itu biar dia sendiri yang mencoba membuat konsep dan menjalankannya. Saya cuma memberikan kesempatan seperti itu. Ya. Oke, satu hal di dalam kasus ini kekurangannya apa? Ketua LK belum punya konsep atau tujuan dari prokernya. Ketika kamu ingin mendelegasikan sesuatu, kamu harus jelas dulu dengan tujuannya. Ketika kamu ingin memiliki kepemimpinan, ingin mengarahkan orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, maka tujuan itu harus jelas. Ya. Misalkan seperti ini, ayo melu aku. Dendi, wis pokoknya melu. Loh, nggak jelas kok. Dia pasti akan menolak. Loh, lapo ini? Mau diajak kemana nih? Enggak ah,
Pasti menolak. Karena nggak jelas mau diajak kemana. Yang kedua, ketika sudah tahu jelas tujuannya, maksudnya apa, maka silakan kamu analisis. Misalkan tujuannya adalah membuat kegiatan sosial, ya, kegiatan sosial eksternal di luar, begitu, outdoor. Ketika tujuan udah jelas, yang kedua lihatlah yang kamu tawari, yang ingin kamu arahkan, yang ingin kamu pengaruhi. Yaitu cocok nggak dengan kegiatan sosial, dia cocok nggak dengan kegiatan eksternal, ya. Maka kunci ya yang tidak kalah penting adalah melihat siapa dia. Apakah temanmu yang kamu tawari itu memang dia suka dengan kegiatan sosial apa enggak? Kalau enggak ya kamu sudah pasti akan tahu jawabannya, dia akan menolak. Ya, nah ini. Maka kesalahan kedua selain tadi dari ketua LK ini tidak tahu konsep tujuan, yang kedua adalah dia tidak mengenali siapa yang dia tawari. Ya, maka ketika ingin mengajak orang lain mempengaruhi, kenali hal kecil yang lain. Ya, misalkan hal sederhana lah, ada si A sama si B. Ya, si A ini introvert, si B ini ekstrovert. Kamu mau mengajak mereka untuk mengerjakan tugas di kafe. Ayo wis kita kerjakan tugas kita bersama-sama di kafe. Si A ini introvert. Kira-kira jawabannya dia mau apa enggak? Ya tentu dia akan menolak. Ya, orang yang introvert dia tidak akan suka di tempat yang umum yang ramai. Dia sukanya di tempat yang sepi, ya, sedikit orang. Kalau ekstrovert dia pasti mau. Ya kan orang yang suka bertemu banyak orang, ngobrol banyak orang, ya suka variasi begitu ya, suka bersama dengan banyak orang. Nah ini, ya pengenalan ini penting. Ketika kamu ingin mengarahkan orang lain, mempengaruhi orang lain, kenali dia. Ya, ada seorang ibu yang ngomong ke saya begini, Pak Firik, gimana ini? Anak saya nggak mau belajar, ya, kelas 5 SD. Adiknya ini TK juga nggak mau belajar. Ya, bagaimana saya supaya dia mau mengajar? Maka ya harus kenali. Yang besar ini kesukaannya apa, karakternya apa, kekuatannya apa. Si kecil ini seperti apa, jangan disamakan. Contohnya misalkan yang besar ini sudah tahu duit. Maka duit bisa menjadi sarana untuk mempengaruhi dia. Misalkan, Kak, ayo Kak, belajar yang rajin. Nanti kalau nilainya bagus tak kasih uang. Si kakak ini sudah tahu uang, maka itu bisa menjadi motivasi bagi dia. Oh, oke, aku mau. Nanti dapat hadiah uang ya. Apakah hal yang sama bisa dilakukan untuk yang TK, yang anak kecil? Yang enggak, dia belum tahu uang. Nah ini contohnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kunci pertama, kenali. Cari tahu kepribadiannya, karakternya, wataknya, kelemahannya, kekuatannya, kesenangannya. Ya, kalau itu menjadi kesenangannya pasti akan diterima. Contohnya tadi misalkan, ya ketua RK jelas ini program saya adalah kegiatan sosial. Kamu tawari si A ini adalah orang yang suka kegiatan sosial, maka saya ingin yakinkan dia tidak akan menolak. Karena itu menjadi kesenangannya dia. Ya, paham ya? Oke, saya lanjut. Ya, ketika kita tahu seperti apa pengikut kita akan mudah mempengaruhinya. Kita akan mudah mengarahkannya. Kata kuncinya di situ. Ya. Oke, baik. Ketika pembahasan ini sudah saya jelaskan ke kamu, ya poin pertama ini, maka saya langsung masuk kepada poin yang kedua. Ya, saya harap dari penjelasan ini kalian paham ya konsep dasar kepemimpinan seperti apa. Ketika kalian menganalisis, ya seperti apa menganalisisnya, ya. Misalkan Jokowi dari perspektif konsep dasar kepemimpinan, ya. Bagaimana relasi Jokowi dengan bawahannya? Mengapa ini banyak orang bawahannya itu sangat simpatik dengan dia? Apa yang membuat simpatik? Apa yang membuat banyak orang tuh mau diarahkan oleh dia? Nah, ini analisanya di situ. Ya. Oke, analisa yang kedua selain tadi mengenai konsep dasar kepemimpinan, kita bisa menganalisis dari perspektif efektivitas. Apakah kepemimpinannya dia ini efektif atau enggak? Ya, nah, maka kita bisa melihat teori prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, pemimpin itu harus kelihatan.
Ya, harus kelihatan. Kalau sampai pemimpin ini tidak kelihatan, maka tidak efektif. Ya, tidak efektif. Nah, nanti kamu lihat, ya, misalkan kita menganalisis Jokowi tadi. Apakah relasi Jokowi dengan bawahannya, dengan rakyatnya, itu menunjukkan dia itu kelihatan. Ya, nah, dia ada di situ. Ketika dia ada, maka itu efektif. Contoh yang lain misalkan, kamu bisa melihat pengalaman kamu ketika upacara. Pemimpin upacara di depan kelihatan atau di belakang nggak kelihatan. Pasti, ya, pemimpin upacara ada di depan supaya kelihatan. Maka ketika dia memberikan apa-apa, semuanya hormat gerak, ya, kompak semuanya hormat. Coba kamu bayangkan kalau dia ada di belakang dan nggak kelihatan. Tiba-tiba dia teriak, semuanya hormat gerak. Apakah semuanya akan hormat? Belum tentu. Mungkin ada yang nyari, itu sorone sompo itu. Ngapain itu? Ya, maka kuncinya adalah harus kelihatan. Harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan, itu tidak efektif. Oke? Bisa dipahami mahasiswa semua? Oke? Baik, yang kedua, pelaku perubahan, ya, mereka ubah lingkungan mereka. Jadi kepemimpinan yang efektif itu harus melakukan perubahan. Ya, oke. Saya pernah dengar lihat ini poster gitu ya di media sosial begitu menanyakan tentang Jakarta. Ini Jakarta ini ada gubernurnya nggak sih? Kok nggak ada perubahan begitu? Nah, ini salah satu ungkapan yang menurut saya ada benarnya juga. Kenapa? Ya, kepemimpinan yang efektif itu harus ada perubahan. Ya, dia harus mampu mengubah lingkungannya. Ketika dia menjadi pemimpin, tidak melakukan perubahan, maka kepemimpinannya tidak efektif. Orang akan berpikir seperti poin yang ketiga, ketidakefektifan selalu mengakibatkan hilangnya kepemimpinan. Jadi ketika ya pemimpin itu tidak melakukan perubahan, maka dia tidak efektif. Ketika dia tidak efektif, maka dia dianggap tidak ada. Ini nggak ada pemimpinnya, nggak ada perubahan. Ya, paham ya? Oke, berikutnya poin yang keempat, ini sama dengan nanti yang poin kelima, ya sasaran mulia dan kerja keras memang penting, tetapi tidak otomatis menjadikan seseorang itu pemimpin yang baik. Menjadi orang yang ramah walaupun penting tidak bisa menjadikan seseorang itu pemimpin. Maksudnya begini, kepemimpinan yang efektif, ya itu tidak didasarkan pada kerja keras, tujuan mulia, ramah, begitu ya, baik hati, enggak. Ya, jadi itu tidak menjadi dasar untuk sebuah kepemimpinan yang efektif. Ya, kepemimpinan yang efektif itu ketika ada relasi antara pemimpin dan pengikutnya. Meskipun dia ramah, meskipun dia baik hati, meskipun dia pekerja keras, tetapi ketika tidak melibatkan bawahannya, maka itu tidak efektif. Tidak ada kepemimpinan. Contoh, misalkan di antara kalian ada yang menjadi koordinator perlengkapan, ya, koordinator acara telepon kamu, ya. Perlengkapan koordinator, ya, ono apa? Nanti jam 1 kami akan latihan nari di ruang klorofil. Di ruang klorofil masih ada kursi banyak. Tolong dikeluarkan ya perlengkapan ya, supaya jam 1 kita bisa latihan nari di sana. Oke, siap. Ya. Ketika kamu mendapatkan instruksi itu, maka kamu sebagai koordinator kamu menghubungi anggota timmu 3 orang. Si A kamu telepon. Ayo nanti jam 11 ya, kita ke kampus nih bersihin klorofil karena jam 1 mau dipakai, kita harus pindah kursi. Si A dengan banyak alasan mengatakan, sorry aku tidak bisa. Kamu kontak si B. Si B sama, singkat kata dia tidak bisa dengan berbagai macam alasan. Kamu pindah ke si C. C juga sama, 1001 alasan dia keluarkan, intinya tidak bisa. Maka kamu sebagai koordinator bertanggung jawab, kamu bekerja keras. Kamu keluarkan sendiri kursi-kursi dari ruang klorofil keluar sehingga pas tepat jam 1 ruangan kosong dan bisa dipakai. Ya, apakah kamu ini sebagai pemimpin, koordinator tidak bekerja keras? Sangat bekerja keras, Pak. Apakah yang kamu lakukan itu mulia? Sangat mulia, Pak.
sehingga tugas bisa dijalankan dengan baik. Apakah sebagai koordinator kamu baik hati? Baik hati, Pak. Tugasnya bisa dilakukan kok. Tapi apakah di sini ada kepemimpinan? No, no, no. Saya yakinkan tidak ada. Kenapa? Karena kamu tidak melibatkan ya anggota tim kamu. Kamu tidak melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan supaya kursi keluar dari klorofil. Paham di sini ya? Nah, oke. Yang keenam, pemimpin yang efektif itu adaptif. Artinya apa? Pemimpin itu menyesuaikan juga anggota timnya. Karena relasi antara pemimpin dan bawahan, maka pemimpin juga harus perlu adaptif, menyesuaikan. Ya, supaya apa? Supaya relasi tadi berjalan, interaksi tadi berjalan. Seringkali yang terjadi, mengapa ada pemimpin yang single factor, mengerjakan semuanya sendiri, karena dia tidak punya relasi yang baik dengan bawahannya. Dia tidak memiliki kemampuan adaptasi. Oke, baik. Next, popularitas bukanlah pengganti kepemimpinan. Betul, jadi orang populer belum tentu memiliki kepemimpinan, ya, belum tentu mampu mengarahkan bawahannya. Sama juga dengan kejujuran, walaupun penting, ya, bukanlah pengganti kepemimpinan, ya. Jadi kata kuncinya, ya, kepemimpinan itu adalah relasi pemimpin dengan bawahan, ya. Oke, baik mahasiswa, ya. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama mengenai konsep dasar kepemimpinan. Ini masih ada slide. Oke, oh masih ada satu, ya. Pertanyaan terakhir, Pak, itu tadi prinsip-prinsip kepemimpinan efektif. Berikutnya pertanyaannya, apa yang bisa membuat kepemimpinan itu efektif? Ya, yang pertama adalah hasrat keinginan, dorongan. Ya, ketika kamu ingin menjadi pemimpin yang efektif, maka kamu harus punya dorongan ke sana, punya hasrat untuk ke sana. Ya, yang kedua, menggenggam nilai. Ya, pemimpin yang memiliki visi yang jelas, tujuan yang jelas, itu pasti dia menggenggam nilai. Kenapa? Nilai menjadi sarana bagi dia untuk mencapai tujuannya. Kamu di Macung sudah belajar 12 nilai Macung. Ya, ini adalah salah satu bekal dari universitas untuk kamu calon pemimpin. Ketika kamu menggenggam 12 nilai Macung ini, maka kamu akan menjadi dimudahkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, menggenggam nilai. Nilai apa? Salah satu nilai yang layak, pantas, dan harus kamu pegang adalah nilai rendah hati. Macung memberikan 12 nilai, salah satunya adalah rendah hati, humble. Kenapa? Itu salah satu modal bagi seorang pemimpin. Ketika kamu menjadi pemimpin itu sombong, maka ya otomatis kamu tidak akan memiliki kepemimpinan. Kok bisa, Pak? Iya. Ya. Seorang pemimpin, kepemimpinan itu membutuhkan orang lain. Kepemimpinan itu membutuhkan bawahan. Ya, karena kepemimpin kan relasi antara pemimpin dan bawahan. Ya, kalau kamu sombong, maka kamu tidak akan mendapatkan rekan kerja. Kamu tidak akan punya teman. Kamu tidak akan punya bawahan. Karena sombong. Maka ketika kamu tidak punya partner, ya kepemimpinan tidak akan lahir. Ya, dibutuhkan rendah hati. Ya, ketika kamu rendah hati, kamu mampu merangkul banyak orang, maka kamu mampu berelasi dengan mereka, dan disitulah lahir kepemimpinan. Ya, paham ya? Oke, yang berikutnya visi. Tujuan harus jelas, seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya, ketika kamu mau mendelegasikan sesuatu, harus jelas tujuannya kemana. Kalau nggak jelas, ya orang lain yang kamu ajak untuk bekerja ya nggak jelas kok lapo. Nah, gitu ya. Berikutnya kreativitas. Ya, seorang pemimpin itu harus memiliki kreativitas. Karakter seorang pemimpin itu tidak mudah stres. Kenapa? Orang yang stres adalah orang yang frustasi, ya, tidak bisa menemukan ide, tidak bisa menyelesaikan masalah. Pemimpin itu harus kreatif.
Dia punya 1001 cara untuk menyelesaikan persoalannya. Tidak bisa belok kiri, belok kanan. Tidak bisa belok kanan, naik. Nggak bisa naik, turun. Kalau nggak bisa naik dan turun, melompat. Ada 1001 cara untuk menyelesaikan. Karena dia memiliki kreativitas. Oke, next. Dorongan intelektual dan pengetahuan. Ya, semakin kamu memiliki banyak pengetahuan, semakin kamu memiliki semangat belajar yang tinggi, maka akan ada banyak pengetahuan yang kamu miliki. Ketika kamu memiliki banyak pengetahuan, kamu akan semakin memiliki banyak ide, semakin banyak memiliki imajinasi. Karena apa? Ya, punya pengetahuan yang luas. Ya, nah ini seorang pemimpin yang baik untuk kreatif tadi, dia membutuhkan dorongan intelektual dan pengetahuan. Oke, gabungan percaya diri dan malu hati. Nah, ini tadi ya. Tidak terlalu percaya diri, juga tidak rendah hati, ada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir komunikator, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan untuk memiliki kepemimpinan yang efektif. Ya. Tugas mandiri, silahkan tolong pahami tugas dan peran kepemimpinan dalam hubungannya dengan tim. Ya, ketika kamu berada dalam tim, maka ada 6 fungsi ini harus kamu lakukan terhadap anggota tim. Ya, mampu memiliki inisiatif, ide, kemudian mampu mengajak untuk menyepakati ide itu, kemudian mencoba mengorganisasi ya supaya ide yang disepakati bisa dijalankan, informing. Kemudian ketika itu dijalankan, kamu harus mampu supporting, memberikan support. Ya, ketika ide itu sudah jalan dan kamu kasih support, maka butuh dievaluasi. Ya, setelah dievaluasi maka butuh dicatat untuk pembelajaran bersama. Ya, oke. Dalam hal kekompakan yang kamu harus lakukan ada apa? Ada 5 hal ini. Ya, oke, baik. Silakan dibaca, dipahami, tugas mandiri. Pertemuan berikutnya saya akan tanya ke kamu. Ya, oke. Baik. Kelemahan kualitas kepemimpinan bisa dibaca sendiri. Terakhir dari saya, kalau kamu semua ingin seseorang mendukung kamu, maka terlebih dahulu yakinkan dia bahwa kamu adalah sahabat yang tulus. Ini adalah filosofi yang dipakai oleh Abraham Lincoln untuk menjadi seorang presiden Amerika Serikat pertama dari kulit hitam. Dia mampu menunjukkan karakter ketulusan kepada orang-orang Amerika, sehingga orang Amerika memilih dia menjadi presiden pertama dari kulit hitam. Karena dia adalah seorang yang tulus. Salah satu karakter yang dibutuhkan dalam kepemimpinan adalah ketulusan hati. Maka saya tantang kamu, ketika kamu belajar bersama kelompok kamu, dengan kelompok kamu, ya tunjukkan kepada teman-teman kamu adalah seseorang yang tulus. Oke, sekian dari saya materi pertemuan bab 1. Saya akan menunggu pertanyaan kamu ya melalui nanti di MS Team ya. Di pertemuan kedua silakan kamu ketik, saya akan menjawab di situ. Terima kasih mahasiswa semuanya ya. Mohon maaf kalau di materi ini saya berikan melalui video, pasti ada sesuatu hal sehingga pertemuan kita tidak bisa tidak bisa tatap maya ya. Oke, terima kasih semuanya, semangat pagi.